Oke, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hari ini bisa sharing bareng lah, Bu, gitu, atau belajar bareng. Karena apa yang saya dapatkan dari guru penggerak perlu kita sharingkan dan perlu kita tularkan bareng-bareng. Tapi sebelum kita mulai ke desiminasi dari kami, gitu, alangkah baiknya saya mau Bapak Ibu di sini berhitung dulu, Bu. Itu 1 sampai 3 dulu aja, Bu. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2. Oke, yang satu nanti ketika saya kasih kode gini, berarti bilangnya dung. Ya, yang dua nanti bilangnya ketika saya gini tak berarti. Saya mau nguji apa? Nguji musik saya, Bu. Siapa tahu bisa ikut Pak Doni nanti. Ya ketika gini tak, Bu. Yang dua tak. Nah, ketika gini jes. Ya, dum tak jes nanti, Bu. Oke. Siap ya, Bu? Yang satu tadi apa, Bu? Dung. Yang dua apa? Tak. Yang tiga jazz. Jazz atau jazz? Jazz saya ya, Bu? Jazz. Oke. Kita coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gitu, Bu Siti. Tes dulu. Kayaknya Bu Siti butuh asupan lagi nih. Oke, coba sekali lagi, Bu. Oke, coba lagi. Yes. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu, saya sudah membagikan kesepakatan kita hari ini. Ini kayaknya sersan ini dari Pak Doni kayaknya. Serius tapi santai. Ya. Benar tak Pak Don? Oke. Mungkin ada lagi. Saya sudah nge-share untuk teman-teman mahasiswa ada melalui Mbak Yolan, untuk kelas 5 melalui Bu Ani, kelas 6 melalui Bu Siti. Mungkin sudah di-share. Oke. Jadi boleh di subjek itu bisa ditambahin namanya nggak apa-apa, Bu. Gitu, Bapak. Jadi sebelum kita mulai, kita ada kesepakatan bareng-bareng. Jadi, nah, fokus, boleh. Terus apa lagi? Nah, tertib, saling menghargai. HP silent. Nah, makan dan minum, boleh nggak Bapak? Menyenangkan. Jangan ngantuk. Nah, tidak tidur. Nah. Oke. Tidak cemberut. Wah, kalau cemberut bahaya nanti ini. Tepat waktu. Sudah? Nanti kita ajari, Bang. Oke, sabar. TTM, menghargai pendapat yang lain. Nah, ini M-nya apa ini? Madura apa Malika ini? Oke. Lanjut, Ge. Bapak Ibu, kira-kira di sini kan sudah ada kesepakatan kelas. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Hendra tentang kalimat positif. Nah, di sini coba pilih Bapak Ibu. Mana yang sekiranya menurut Bapak Ibu ada kalimat positif yang membangun? Nah, dipilih dulu yang mana kira-kira? Nah, menghormati teman, menghargai pendapat yang lain. Terus apa lagi?
Mengikuti desiminasi dengan happy, terus sabar, saling menghargai, tepat waktu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ternyata dari Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah mampu membuat kalimat positif. Gitu. Lanjut enggak, Bu? Atau sudah selesai ini sudah, Bu? Oke. Ya, jadi ada PowerPoint yang akan saya tampilkan di sini. Ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendra, tadi disiplin positif ada beberapa hal, terutama dalam posisi kontrol dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, tujuan akhirnya sebenarnya disiplin positif dari kami mengikuti modul 1 itu, puncaknya nanti adalah profil pelajar Pancasila, di mana siswa secara sadar dan secara intrinsik keluar dari dirinya itu memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu masih ingat 6 profil pelajar Pancasila? Atau ada lagunya mungkin, Ge? Bu Eka bisa bantu pimpin lagunya? Profil, Bu Siti. Oh, silakan Bu Siti. Oke, masternya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Siti. Lagu profil pelajar Pancasila itu loh. Pancasila dan bertakwa. Yatim. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi tujuan akhirnya itu, Bu. 6 poin profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, kita mewujudkan murid yang merdeka. Nah, merdeka itu kayak gimana? Apa bebas mau memilih sesuatu apapun atau gimana, Bu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu di sini. Murid yang merdeka kayak apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Saya berpikir kalau merdeka itu bebas berekspresi, Pak. Bebas berprofesi. Ekspresi, bebas mengeluarkan pendapatnya dia tanpa ada intervensi dari guru. Itu mungkin itu ya, kalau menurut saya. Boleh, Pak Doni. Ada lagi, Bapak Ibu? Atau sudah? Monggo, Bu Nini. Kalau menurut saya bebas itu bebas, dia mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia tidak suka matematika, ya tidak terlalu banyak matematikanya. Kan bebas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Doni dan Bu Nini. Ternyata yang disampaikan oleh Pak Doni dan juga Bu Nini itu sudah pas, sudah benar. Gitu. Jadi konsep merdeka itu tidak semerta-merta seenaknya sendiri. Gitu. Tentunya ada nilai atau value yang juga dimiliki oleh siswa yang merdeka. Lanjut, tadi sudah ya pertanyaan reflektif dari Bapak Ibu di kesepakatan. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, usahakan jangan pernah ada kalimat yang pasif atau kalimat yang menyudutkan peserta didik. Misal, tidak boleh makan minum gitu. Jadi usahakan kalimatnya membangun seperti tadi, saling menghargai, saling menghormati gitu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Tadi ada berapa hal, Bu, yang menurut jenengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini jenengan saat ini? Apa aja? Pertama, yang menjadi motivasi jenengan. Sebutkan satu aja. Bu Eka, nilai kebajikan satu aja. Jujur, Pak Doni? Disiplin? Toleran? Bu Nini? Tanggung jawab. Tanggung jawab? Nilai positif, nilai kebajikan, Bu? Nggak apa-apa, meskipun sudah, yang penting dari jenengan. Tanggung jawab, santun, peduli, berakhlak mulia, teratur, adil, ramah, sopan santun, mandiri, menghargai, disiplin, Bu Seti, keadilan, kejujuran. Pak Hendra, jujur. Pak Zen,
Yakin. Oke, tepuk tangan. Ternyata di antara kita punya nilai kebajikan yang kita yakini masing-masing Bapak Ibu. Apakah siswa juga memiliki demikian? Ya. Memiliki enggak? Ya. Memiliki. Senakal-nakalnya siswa, sebangsat-bangsatnya siswa, gitu, atau seapapun yang menurut kita itu negatif, siswa tetap akan memiliki nilai kebajikan. Makanya jangan pernah melihat seseorang atau siswa dari sudut pandang yang negatif. Mungkin begitu nggak Bapak Ibu? 3 motivasi seseorang dalam disiplin. Pertama, menghindari hukuman. Misalnya khawatir disuruh push up di sini, gitu. Hukuman gitu. Khawatir gerbangnya dikancing gitu. Itu bahaya, Bu. Karena takut hukuman berarti. Untuk mendapatkan imbalan dan reward gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Kira-kira menurut jenengan yang nilainya gold, yang nilainya emas, yang nilainya luar biasa, itu yang poin yang kemana? Yang berapa, Bu? Yang ketiga. Yang ketiga ini gampang diucapkan, Bu, tapi susah dilakukan. Tapi mulai dari kita dulu, Bu. Selanjutnya ada video di sini, Bu. Mohon izin, suaranya kecil. Perjalanan seorang pendidik adalah dirinya. Pada ini kita 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. Ini ada contoh, Bu. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman kita, 4 pemantau, kelima manajer. Kelima posisi tersebut, mari kita yang pertama hadir 20 orang dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam masalah tersebut. Nah, ini sering dulu kita pernah lakukan, Bu. Ada siswa yang terlambat. Ini. Saya saya Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Di posisi penghukum ini, hukumannya kadang tidak sesuai, Bu, dengan apa yang dia lakukan. Tadi beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Kira-kira dari video kasus penghukum ini, sesuai nggak dengan kesalahan Nalen tadi, Bu? Kenapa kok disuruh lari di lapangan? Menghardi, menunjuk-nunjuk. Bisa fisik maupun psikis. Ini adalah hidupnya, Pak. Dampaknya ketika penghukum, murid menjadi pendendam. Kasus kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita memposisikan guru sebagai pembuat merasa bersalah.
agak slow, Bu. Itu susah ya. Teman-teman, nanti ibu yang ketemu bapak sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Yes. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Nari. Jadi membuat rasa bersalah. Gitu. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus coba. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong gini terus. Bisa jantungan kok. Nah, bahaya Bu kalau jantungan itu. Maaf Bu. Maaf. Membuat merasa bersalah. Nadanya agak lembut, Bu. Tapi kalimatnya atau kata-katanya itu membuat peserta didik kadang tidak merasa bersalah. Dampaknya nanti ke peserta didik membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Tidak percaya diri nanti. Rata-rata berteman itu apatis nanti. Agak lembut tinggi. Posisi teman sebagai friend. Nah, Ren gitu. Assalamualaikum Bu. Wah, sudah cerita. Nah, agak halus, Bu. Bu Siti biasanya. Nggak dilus-lus biasanya. Dikit-dikit. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau tadi. Jadi yang usaha kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah, jalan ini. Nah, ini bahasanya nyindirnya halus, Bu. Sudah senang sekolah. Bu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes pajak. Ada mending lah posisi teman daripada Nggih. Rama. Suaranya agak ramah tadi. Diajak guyon biasanya anak-anak itu, Bu. Gitu. Tapi masih dorongan eksternal, Bu. Karena ibu guru tadi, Bu. Karena kita kadang. Nah, posisi pemantau, posisi keempat, Bu. Nah, ini agak lembut lagi. Agak halus, Naren, gitu. Oh, Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita senang jam berapa? agak tegas, Bu. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, sekarang sudah jam 20. Harus sudah tahu konsekuensinya di kantor aja. Jadi ditanyakan apa dampaknya ketika terlambat. Kalau menit. Iya benar, konsekuensinya dia. Jadi jam 9.20 kamu istirahat. Kamu harus lihat jangan bersama dalam ya. Baik Bu. karena di posisi pemantau. Peraturan dan Jadi ada hal yang membuat dia sadar apa dampaknya dia melakukan demikian, Bu. Gitu. Konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Dampaknya murid akan ada
menghitung, oh ternyata yang saya lakukan itu benar ya, oh ternyata yang saya lakukan itu salah gitu. Ini yang terakhir Bu, yaitu posisi manajer. Bendino Jadi 5 hari berarti. Nah, ini mengingatkan keyakinan atau tata tertib sekolah yang sudah disepakati awal oleh peserta didik di posisi manajer ini. Kemudian menanyakan ketersediaannya, memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Tapi kalau kamu nyetel awal saya, baik, kira-kira bisa menggunakan ya. ada bu, kalau saya mah Nggih, monggo Bapak. itu saya. Baik, jadi yang adalah KMA dan kira-kira kalau bisa Jadi siswa diajak untuk memperbaiki dan mencari teman atau sahabat yang sekiranya mampu menjadi motivasi intrinsik buat dirinya. Ini posisi kontrol yang kelima sebagai manajer, Bu. terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kalau perlu kembali langsung belajar. Terima kasih. Bapak Ibu, sekiranya dari apa yang saya tampilkan di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana yang sering kita lakukan, Bu? Gitu, yang sering kita lakukan dulu, Bu. Buat bersama. Bu Eka, yang mana Bu Eka? Membuat rasa bersalah. Nomor 2. Ya, bersalah. Bersalah. Pemantau. Pemantau. Bersalah. Bersalah. Teman. Merasa bersalah kadang. Pemantau. Mbaknya? Bersalah. Teman. Bu Siti? Kombinasi kadang kalian membuat merasa bersalah. Kadang penghukum? Enggak. Kadang penghukum. Sudah tidak boleh penghukum. 2, 3, 4. Oke. Teman. 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 Masalah. Apa? Merasa buat bersalah. Kita tepuk tangan dulu, Bu. Oke, lanjut ya, Bu. Jadi ini hasilnya nanti ada hal-hal yang ternyata ketika kita menjadi 5 kontrol itu yang ambil itu penghukum dan membuat rasa bersalah, berarti identitas yang diharapkan dari peserta didik itu kita anggap gagal, Bu. Gitu. Tapi ketika ngambil 3, teman, pemantau, manajer, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu nyambungnya dari hati ke hati. Kalau yang penghukum dan pembuat bersalah itu kadang kita hanya lisan saja, hati kadang emosi. Are iki meneh. Si fulan lagi, kadang begitu nggih, Bu. Nggih. Lanjut. Tadi 5 posisi kontrol sudah. Oke, ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Rata-rata setiap manusia mesti memiliki ini semua, Bu. Selanjutnya segitiga restitusi, tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, maksudnya menstabilkan identitas di sini, Bapak Ibu, nanti dilihat permasalahannya apa di situ. Kemudian dilihat tindakannya yang dilakukan sesuai nggak porsinya. Misal terlambat, disuruh lepas sepatu, habis itu lari di lapangan, sesuai nggak, Bu, kira-kira? Hendak. Yang terakhir, menanyakan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Itu yang dikatakan 3 restitusi
Disiplin positif. Ini ada kasus, Bu, kelas 4. Ini biasa terjadi di lapangan kita biasanya, Bu. Monggo jenengan baca dulu, nanti habis ini saya sediakan Padletnya. Jenengan buat pertanyaan kira-kira untuk Andi dan Budi, pertanyaan apa yang pas menurut jenengan di situ. Jadi saya bacakan ya, Bu. Di kelas 4 SD ada 2 siswa, Andi dan Budi, yang biasanya bermain bersama saat istirahat. Suatu hari ketika mereka sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah, Andi merasa bahwa Budi tidak mau mengoper bolanya kepadanya dan hanya bermain sendiri. Biasanya sering kan, Bu, anak-anak itu bolanya dibawa sendiri. Habis itu Andi pun mulai kesal dan berteriak kepada Budi, "Kamu tidak pernah mau berbagi bola." Budi yang merasa tidak bersalah membalas, "Kamu hanya cemburu karena aku paling jago dalam permainan sepak bola." Situasi ini semakin memanas dan mereka mengakibatkan saling dorong-mendorong, Bu. Siswa lain di sekitar mereka mencoba melerai, tapi tidak bisa. Tetapi keduanya semakin marah, hingga akhirnya mereka saling pukul. Guru yang mendengar keributan tersebut segera datang untuk menghentikan pertengkaran dan memisahkan mereka. Kira-kira pertanyaan apa ketika jenengan sebagai guru hadir di lapangan di kasus Andi dan Budi? Bu Siti boleh dikirim Padletnya yang yang kelas 6. Yang Bu Ani nanti dikirim di grup kelas 5. Yolan. Oke. Nah, silakan kasih namanya. Di subjek itu kasih nama, kemudian di bawahnya pertanyaan apa. Ketika jenengan sebagai guru hadir, kira-kira pertanyaan apa yang pas kasus Budi tadi, gitu. Bisa, Bu Am? Ya, bisa. Oke, di subjeknya tulis nama jenengan, Aminah. Jadi coba buat kalimat positif menurut jenengan memposisikan sebagai apa? Kontrol K, teman K, manajer atau pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum. Keduanya disuruh push up gitu, suruh lari lapangan 100 kali gitu. Terserah jenengan nanti pilih. Kemudian di pertanyaan itu kasih dalam kurung. Kira-kira apa? 5 posisi kontrol nih menurut jenengan itu. Bisa? Bisa. Ya, maksudnya pertanyaan biasanya gitu. Gak apa-apa, terserah jenengan, gak apa-apa, bebas, Bu. Oke, Bu Nini, coba ceritakan pada Ibu bagaimana awal kejadian ini. Apakah tindakan kalian ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, berarti Bu Nini ini sebagai apa? Manajer. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Nini. Oke. Membuat rasa bersalah nggak apa-apa, Bu. Kamu nggak kasihan ke ibu gitu.
Oke, Bu Amina. Bermain bola itu kan umumnya bareng dengan teman. Bolehkah bola itu dikuasai sendiri? Kira-kira pertanyaannya Bu Amina membuat rasa bersalah teman, manajer, atau penghukum? Atau pemantau? Merasa bersalah. Aplaus dulu untuk Bu Am. Oke, kita tunggu satu lagi nggih, satu kiriman lagi. Oh, Bu Iva. Bu Iva menanyakan kepada Andi dan Budi, mengapa mereka bertengkar? Lanjut menasehati jika bermain bola dengan teman harus berbagi, tidak untuk diri sendiri. Kira-kira pertanyaannya yang pas ini masuk apa? Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Apa nggih? Pemantau. Tepuk tangan dulu lagi untuk Bu Iva. Oke, mungkin itu dari saya atas diseminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita dapat belajar bareng apapun itu. Apabila negatif dari saya minta maaf. Apabila positif semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.